Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara tetap sehat dan aktif setelah usia 70 tahun? Jika Anda telah berjuang dengan ketidaknyamanan sendi atau merasa tidak yakin bagaimana menjaga kesejahteraan Anda seiring bertambahnya usia, Anda tidak sendirian. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa berjalan kaki saja mungkin tidak cukup dan menemukan dua aktivitas penting yang dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan Anda di usia senja. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mempelajari tips praktis tentang menyeimbangkan olahraga, nutrisi, dan aktivitas mental untuk membantu Anda menjalani hidup yang bersemangat dan memuaskan. Jangan lewatkan wawasan berharga ini yang dapat mengubah pendekatan Anda terhadap penuaan dan kebugaran. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda dapat membantu saya terus menyebarkan pelajaran tentang usia tua. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentari angka 1. Jika Anda tidak menyukainya, komentari angka 0 untuk memberitahu saya, sehingga saya dapat membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Dokter menekankan bahwa seiring bertambahnya usia, melewati 70 tahun menjadi semakin penting untuk memodifikasi rutinitas kita, terutama terkait aktivitas fisik. Mereka menyarankan agar orang dewasa yang lebih tua mengurangi frekuensi berjalan kaki mereka dan sebaliknya fokus pada penggabungan dua aktivitas spesifik ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun ada saran ini, banyak lansia terus mengabaikan rekomendasi ini. Putra kakek yang tahun ini telah mencapai usia 72 tahun adalah perwujudan seseorang yang secara konsisten menghargai kesehatannya. Sejak ia bisa mengingat, ia telah menganut gaya hidup disiplin, memupuk kebiasaan yang telah mendukung kesejahteraannya. Setiap pagi, ia berjalan-jalan santai melalui taman terdekat, di mana ia menemukan kegembiraan dalam kebersamaan dengan teman-teman lamanya. Ritual harian ini bukan hanya tentang latihan fisik baginya. Ini adalah kesempatan berharga untuk koneksi dan relaksasi, landasan kesehatan, dan kebahagiaannya yang abadi. Namun belakangan ini, putra kakek mulai memperhatikan perubahan yang mengkhawatirkan. Selama jalan pagi, ia mengalami ketidaknyamanan di lututnya yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Rasa sakit itu, meskipun awalnya ringan, telah menjadi pengingat yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah. Ini sangat menyusahkan baginya, karena berjalan kaki telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitasnya selama puluhan tahun. Timbulnya rasa sakit yang tiba-tiba ini membingungkan sekaligus mengecewakan. Suatu pagi, ketika ia merasakan sakit yang biasa itu semakin hebat, ia memutuskan untuk mempersingkat jalannya dan kembali ke rumah. Kembali di tempat perlindungan rumahnya, ia duduk di sofa dengan lembut menggosok lututnya sambil bergulat dengan perasaannya. Pemandangan bayangannya di jendela membuatnya mempertanyakan vitalitasnya, dan ia mendapati dirinya bergumam dengan campuran frustrasi dan kesedihan. Apakah aku semakin tua? Tubuhku tidak terasa sekuat dan setahan dulu. Momen introspeksi yang mengharukan ini adalah pengingat yang gamblang akan berlalunya waktu. Ketika putranya mengetahui ketidaknyamanan ayahnya, ia sangat khawatir. Bertindak cepat, ia membawa ayahnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Didorong oleh rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk memastikan kesejahteraan ayahnya. Urgensi situasi tersebut menggarisbawahi ikatan yang dalam di antara mereka dan pentingnya mengatasi masalah kesehatan dengan kasih sayang dan perhatian. Setelah dokter secara menyeluruh menilai kondisi putra kakek, ia dengan lembut menjelaskan
bahwa proses penuaan alami menyebabkan keausan bertahap pada tulang rawan sendi. Kerusakan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, terutama dengan aktivitas yang melibatkan gerakan berkepanjangan seperti berjalan kaki. Dokter menjelaskan lebih lanjut bahwa berjalan kaki berlebihan dapat memberi tekanan berlebih pada lutut, membuatnya kurang dianjurkan bagi lansia yang mengalami masalah sendi. Putra kakek mendengarkan dengan saksama, merasakan konflik batin yang mendalam. Ia telah terbiasa dengan jalan kaki hariannya, yang telah menjadi bagian berharga dari rutinitasnya. Gagasan untuk mengubah kebiasaan yang menenangkan ini membuatnya gelisah dan sedikit sedih. Saya sudah berjalan setiap hari begitu lama, pikirnya dalam hati. Bagaimana mungkin saya menyesuaikan diri dengan sesuatu yang berbeda? Menyadari gejolak di matanya, dokter itu tersenyum hangat dan meyakinkan. Anda tidak perlu berhenti berjalan sama sekali, katanya dengan ramah. Pastikan saja Anda melakukannya secukupnya. Dan ingatlah, 2 praktik penting lainnya yang dapat secara signifikan bermanfaat bagi kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentari angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dokter melanjutkan membahas kekhawatiran yang dirasakan banyak orang. Mengapa begitu banyak orang mengalami penurunan kesehatan secara tiba-tiba atau bahkan menghadapi kematian dini setelah mencapai usia 70-an? Penjelasannya terletak pada kombinasi faktor biologis. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan yang tak terhindarkan yang memengaruhi kemampuannya untuk berfungsi secara optimal. Faktor genetik, melemahnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap, dan akumulasi kondisi kronis semuanya berperan dalam proses ini. Sistem kekebalan tubuh, khususnya, menjadi kurang kuat seiring waktu, mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan penyakit, dan membuat lansia lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Penurunan bertahap ini terkadang dapat menyebabkan krisis kesehatan yang tidak terduga, membuat banyak lansia merasa rentan dan tidak pasti. Memahami alasan mendasar ini memberikan wawasan mengapa menjaga kesehatan menjadi semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Ini juga menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan kebiasaan gaya hidup dan mencari bimbingan medis untuk mengatasi tantangan yang datang seiring bertambahnya usia dengan harapan dapat menjaga kualitas hidup dan memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kedua, gaya hidup yang tidak sehat dapat secara mendalam mempercepat penurunan kesehatan fisik seiring bertambahnya usia. Banyak lansia mendapati diri mereka bergulat dengan konsekuensi dari tidur yang buruk, kurang olahraga, dan pilihan makanan yang tidak optimal. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kerusakan kesehatan yang cepat, yang dapat diperburuk dengan hanya mengandalkan satu bentuk olahraga, seperti berjalan kaki dalam waktu lama. Meskipun berjalan kaki bermanfaat secukupnya, penekanan berlebihan pada aktivitas ini dapat menyebabkan masalah sendi dan masalah kesehatan lainnya. Ketegangan fisik ini seringkali diperparah oleh faktor psikologis yang secara signifikan memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Kesepian dan depresi bisa sangat merusak, menyerang inti kesehatan emosional dan mental. Bagi banyak lansia, kurangnya interaksi sosial yang bermakna dan dukungan emosional menciptakan kekosongan yang memperkuat perasaan terisolasi dan sedih. Penderitaan emosional ini tidak hanya terbatas pada pikiran, ia meresap ke dalam tubuh, bermanifestasi sebagai penyakit fisik dan memperburuk kondisi kesehatan. Tidak adanya koneksi sosial yang positif dan stimulasi mental dapat menyebabkan lingkaran setan di mana tekanan emosional memperburuk masalah kesehatan fisik, menciptakan siklus yang menantang dan sulit diputuskan. Selain itu,
tantangan ekonomi dan medis menghadirkan hambatan signifikan untuk menjaga kesehatan yang baik di usia tua. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan keputusan sulit yang mengorbankan kebutuhan perawatan kesehatan, membuat lansia tidak mampu membayar perawatan atau obat-obatan yang diperlukan. Stres akibat tekanan ekonomi dapat semakin memperburuk kesehatan karena kekhawatiran terus-menerus tentang keuangan membebani kesejahteraan mental. Memperparah masalah ini, penyalahgunaan obat-obatan, baik karena kendala keuangan atau kurangnya panduan medis yang tepat, dapat menyebabkan kondisi fisik yang memburuk. Efek samping dari obat-obatan dapat menjadi sumber penderitaan tambahan, yang selanjutnya berdampak pada kualitas hidup. Kombinasi kesulitan ekonomi dan salah urus medis menciptakan jaringan tantangan yang kompleks yang harus dihadapi lansia, seringkali dengan sumber daya dan dukungan yang terbatas. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang penuh kasih dan komprehensif, menekankan perlunya peningkatan akses ke perawatan kesehatan, dukungan keuangan, dan inisiatif kesejahteraan emosional. Hanya dengan mengakui dan mengatasi tantangan multidimensi ini, kita dapat berharap untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan dan memastikan mereka menerima perawatan dan dukungan yang layak mereka dapatkan. Kedua, manfaat berjalan kaki bagi lansia sangat signifikan, terutama dalam hal meningkatkan fungsi kardiovaskular. Saat seseorang berjalan, detak jantungnya secara bertahap meningkat, memberikan latihan penting bagi jantung dan meningkatkan efisiensi pemompaannya. Latihan yang lembut namun efektif ini membantu memperkuat jantung terhadap penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan hipertensi, yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Bagi lansia, berjalan kaki berfungsi sebagai alat penting dalam mengurangi risiko ini dan menjaga kesehatan jantung secara keseluruhan. Selain itu, seiring dengan menurunnya kekuatan dan daya tahan otot secara alami, seiring bertambahnya usia, berjalan kaki muncul sebagai bentuk olahraga yang tak ternilai harganya. Ini menawarkan cara yang sederhana, namun ampuh untuk membangun dan memelihara otot kaki dan bokong. Setiap langkah yang diambil tidak hanya memperkuat otot-otot ini, tetapi juga merangsang pertumbuhan tulang, meningkatkan kepadatan tulang, dan membantu mencegah osteoporosis. Gerakan ritmis berjalan kaki meningkatkan kesehatan sistem kerangka, memberikan dukungan penting bagi struktur dan ketahanan tubuh. Berjalan kaki juga bermanfaat bagi sistem pencernaan dengan merangsang motilitas gastrointestinal. Peningkatan aktivitas ini membantu makanan bergerak lancar melalui usus, sehingga meredakan masalah pencernaan dan meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan. Selain membantu pencernaan, berjalan kaki memainkan peran penting dalam meningkatkan metabolisme dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dengan melakukan jalan kaki secara teratur, lansia dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Lebih lanjut, tindakan berjalan kaki membantu mengatur ritme tubuh dan meningkatkan kualitas tidur yang nyenyak dan memulihkan. Kualitas tidur sangat penting bagi lansia karena membantu memulihkan tingkat energi, meningkatkan memori, dan meningkatkan stabilitas emosional. Efek menenangkan dari rutinitas berjalan kaki secara teratur berkontribusi pada pola tidur yang lebih baik, menumbuhkan rasa sejahtera dan stabilitas dalam hidup mereka. Intinya, berjalan kaki menjadi lebih dari sekadar latihan fisik. Ini adalah jalur kehidupan yang mendukung kesehatan fisik dan emosional, memperkaya kehidupan lansia, dan menawarkan mereka jalan menuju keberadaan yang lebih bersemangat dan memuaskan. Ketiga, meskipun berjalan kaki tetap merupakan bentuk olahraga yang berharga bagi lansia,
penting untuk menyesuaikan frekuensi dan durasi sesuai dengan kondisi fisik dan kesehatan individu. Meskipun berjalan kaki bermanfaat, itu harus diintegrasikan ke dalam gaya hidup seimbang, terutama bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Jika kesehatan mereka memungkinkan, berjalan kaki masih dianjurkan, tetapi ada dua area penting lainnya yang harus menjadi fokus lansia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pertama, menjaga pola makan seimbang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Dengan perubahan alami dalam fungsi fisik dan laju metabolisme yang menyertai penuaan, kebutuhan nutrisi juga berubah. Untuk mendukung kesehatan optimal, lansia harus memprioritaskan diet yang memastikan asupan nutrisi penting yang cukup. Protein memainkan peran penting dalam hal ini karena sangat penting untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, dan mempertahankan fungsi kekebalan normal. Oleh karena itu, memasukkan sumber protein berkualitas tinggi ke dalam makanan sangat dianjurkan. Ini termasuk makanan seperti ikan, unggas, telur, produk susu, dan produk kedelai yang memberi tubuh bahan bangunan yang diperlukan untuk menjaga kekuatan dan vitalitas. Selain protein, vitamin dan mineral sangat penting untuk kesehatan lansia. Sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian utuh harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk menyediakan nutrisi penting ini. Makanan ini membantu mendukung berbagai fungsi tubuh dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Sebaliknya, penting untuk membatasi asupan garam, gula, dan lemak jenuh, karena konsumsi berlebihan ini dapat menyebabkan penyakit kronis dan komplikasi kesehatan lainnya. Dengan berfokus pada diet seimbang yang kaya nutrisi penting dan mengurangi zat berbahaya, lansia dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik seiring bertambahnya usia. Pendekatan diet ini dikombinasikan dengan berjalan kaki sedang, menciptakan strategi komprehensif untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di tahun-tahun berikutnya. Kedua, meningkatkan aktivitas mental sangat penting bagi lansia, karena kemampuan kognitif sering menghadapi penurunan bertahap seiring bertambahnya usia. Terlibat dalam latihan mental yang merangsang dapat secara signifikan membantu menjaga pikiran tetap aktif, berpotensi menunda kemunduran kognitif, dan bahkan meningkatkan fungsi mental. Mengejar hobi seperti membaca, menulis, melukis, mendengarkan musik, dan menari adalah cara yang sangat efektif untuk terlibat dalam aktivitas mental yang bermakna. Aktivitas-aktivitas ini lebih dari sekadar menghabiskan waktu. Mereka secara aktif merangsang aktivitas korteks otak yang penting untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif seperti berpikir dan memori. Selain itu, aktivitas mental ini menawarkan lebih dari sekadar manfaat kognitif. Mereka membawa kegembiraan yang luar biasa, membantu meredakan stres dan memerangi kecemasan, memberikan pendekatan holistik untuk kesejahteraan mental. Ekspresi kreatif yang terlibat dalam melukis atau menulis, kegembiraan menemukan cerita baru melalui membaca, dan kesenangan menari mengikuti musik dapat mengangkat semangat dan meningkatkan kesehatan emosional secara keseluruhan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pekerjaan sukarela juga memainkan peran penting dalam stimulasi mental. Berinteraksi dengan orang lain, baik melalui pertemuan sosial atau layanan masyarakat, membantu melatih keterampilan sosial, menumbuhkan rasa memiliki tujuan, dan meningkatkan perasaan harga diri dan kepuasan. Interaksi ini penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan depresi yang dapat lazim di usia tua. Dengan membentuk koneksi, berkolaborasi dalam proyek yang bermakna, dan berkontribusi pada komunitas mereka, lansia tidak hanya memperkaya kehidupan mereka sendiri,
tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat. Pendekatan seimbang ini yang menggabungkan stimulasi mental dan keterlibatan sosial, mendukung kehidupan yang lebih bersemangat dan memuaskan, membantu menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Keempat, seiring bertambahnya usia melewati 70 tahun, menjadi penting untuk memperhatikan pantangan tertentu saat berjalan kaki, mengingat penurunan fungsi fisik secara bertahap yang sering menyertai tahap kehidupan ini. Perhatian terhadap pedoman ini dapat membantu mencegah cedera dan memastikan bahwa berjalan kaki tetap merupakan aktivitas yang bermanfaat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentari angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pertama, penting untuk menghindari berjalan kaki berlebihan. Meskipun banyak lansia mungkin percaya bahwa mencapai target harian 10.000 langkah adalah tanda kesehatan yang baik, target ini tidak cocok secara universal. Kondisi fisik dan stamina setiap orang unik, dan memaksakan diri melebihi batas dapat memberi tekanan berlebihan pada sendi dan tulang. Aktivitas berlebihan ini dapat secara signifikan meningkatkan risiko pengembangan kondisi seperti radang sendi dan osteoporosis. Untuk mencapai keseimbangan antara menjaga aktivitas fisik dan melindungi kesehatan sendi, umumnya disarankan agar lansia menargetkan target yang lebih moderat, yaitu 7.000 hingga 8.000 langkah sehari. Kisaran ini memungkinkan manfaat berjalan kaki sekaligus mengurangi risiko nyeri dan cedera berlebihan. Kedua, menjaga postur berjalan yang benar sangat penting. Lansia harus fokus berjalan dengan postur tegak, menjaga dada terangkat, kepala tegak, dan lengan berayun secara alami di sisi tubuh mereka. Penyelarasan yang benar ini tidak hanya meningkatkan koordinasi fisik secara keseluruhan, tetapi juga meminimalkan risiko cedera sendi. Sangat penting untuk menghindari berjalan dengan tangan tergenggam di belakang punggung atau mengambil langkah yang terlalu besar, karena kebiasaan ini dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan ketegangan yang tidak perlu. Dengan mematuhi pedoman postur ini, lansia dapat berjalan lebih aman dan nyaman, memaksimalkan manfaat kesehatan dari rutinitas olahraga harian mereka. Mengambil tindakan pencegahan ini memastikan bahwa berjalan kaki tetap menjadi aktivitas yang positif dan menyehatkan, berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan sambil menjaga dari potensi cedera. Ketiga, penting untuk menghindari berhenti tiba-tiba saat berjalan. Berhenti secara tiba-tiba dapat menyebabkan pusing dan kepanasan, yang bisa sangat berbahaya bagi lansia. Untuk memastikan pengalaman berjalan kaki yang aman dan nyaman, disarankan untuk memulai dan mengakhiri jalan kaki dengan perubahan kecepatan secara bertahap. Mulailah dengan pemanasan ringan, secara bertahap tingkatkan kecepatan Anda, dan demikian pula perlahan-lahan lakukan pendinginan untuk mengembalikan tubuh Anda ke kondisi istirahat. Transisi bertahap ini membantu mencegah gangguan mendadak yang dapat menyebabkan pusing atau ketidaknyamanan. Kondisi fisik dan status kesehatan setiap orang unik, jadi lansia perlu mengembangkan rutinitas berjalan kaki yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pribadi mereka. Berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan dapat menawarkan saran yang dipersonalisasi dan membantu membangun program berjalan kaki yang aman dan efektif. Di samping berjalan kaki, mengintegrasikan diet seimbang dan terlibat dalam aktivitas mental yang sesuai dapat lebih meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan mematuhi pedoman ini dan membuat penyesuaian yang bijaksana berdasarkan kesehatan individu, lansia
dapat terus menikmati manfaat berjalan kaki sambil meminimalkan risiko. Pendekatan seimbang ini mendukung gaya hidup yang lebih memuaskan dan lebih sehat, memungkinkan para lansia menjalani tahun-tahun terakhir kehidupan dengan vitalitas dan kegembiraan yang lebih besar. Melalui perhatian yang cermat terhadap rutinitas olahraga dan strategi kesehatan secara keseluruhan, lansia dapat merangkul kehidupan yang ditandai dengan peningkatan energi, peningkatan kesehatan fisik, dan peningkatan kesejahteraan emosional. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan berharga tentang cara menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda setelah usia 70 tahun. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan komentari di bawah ini dengan 1 poin penting yang bisa diambil dari video ini dan bagaimana Anda berencana untuk mempraktikannya dalam hidup Anda sendiri. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut yang mendukung perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.